Debat pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta telah selesai digelar KPU Jakarta pada Minggu malam. Debat yang mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global dinilai berjalan monoton. Dari ketiga paslon, secara substansi, gagasan, dan jawaban calon masih relatif normatif. Dinamika debat perdana Pilgub Jakarta ini tidak seintens pada Pilgub 2017 ketika Anies Baswedan berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Meski Pilgub tahun ini memiliki 3 kandidat, namun terlihat persaingan antara pasangan yakni R.K. Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano tidak terlalu kentara. Bahkan tidak ada sanggahan atau serangan antar kandidat yang serius. Tidak adanya saling serang saat debat perdana tadi malam. Apakah itu bagian strategi komunikasi politik untuk mendapatkan simpati publik? Lantas, apa catatan penting yang perlu dievaluasi dari debat pertama? Tim TV One mengabarkan. Ada yang gagal pantun, ada yang mengungkit pandemi COVID-19, ada juga yang menjanjikan digelarnya Benyamin S. Award. Itulah warna-warni debat Cagup dan juga Cawagup Jakarta yang berlangsung semalam. Tapi sayangnya semua yang sudah disampaikan oleh para calon 3 pasang kandidat ini ternyata masih belum memuaskan masyarakat. Dari perbincangan netizen, dari bagaimana komentar masyarakat dan juga berita-berita ini diangkat di berbagai media, banyak yang mengatakan kurang menggigit, kurang menyala. Mana dramanya, mana perdebatannya, dan juga mana inovasinya, itu yang paling penting. Nanti narasumber yang ada bersama saya akan memberikan pandangan karena Mas Agung Baskoro juga sepertinya sudah punya catatan panjang mengenai bagaimana debat berlangsung semalam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agung. Baik, catatan dari Mas Agung ini nanti akan dikomentarin oleh masing-masing perwakilan dari pasangan-pasangan ini atau kandidat-kandidat ini. Sudah hadir bersama saya adalah ini perwakilan dari tim ses Pramono Rano atau Pramono Bang Dul, yaitu sudah ada Bang Aris Setiawan Yodi. Selamat malam Bang Aris. Malam Mbak Putri. Baik, kalau Bang Aris sudah bergabung sama saya untuk 2 wakil lainnya dari tim ses masing-masing pasangan ini bergabungnya lewat daring. Yang pertama saya akan perkenalkan tentunya ada Bang Mulya Amri yang juga perwakilan dari tim ses R.K. Suswono atau Bang Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Selamat malam Bang Mulya. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita merupakan jubir dari tim ses pasangan nomor 2, pasangan Darmakun. Ada Bang Fernando Silalahi. Selamat malam Bang Fernando. Selamat malam. Baik. 2. Wah, langsung nyebut angka. Nah, Mas Agung, ini nggak bisa dipungkiri, nggak bisa menutup mata banyak masyarakat warga Jakarta terutama yang membandingkan akhirnya antara debat semalam dengan debat pada Pilkada 2017 lalu. Kandidatnya sama-sama 3 pasang, tapi kok rasanya intensnya, perang gagasannya lebih terasa 2017 lalu ya daripada sekarang. Iramanya apa sebenarnya yang Mas Agung baca? Iya, pertama memang dari hulunya harus kita lihat proses pencalonan maupun dinamika politik yang mengitari masing-masing pilkada tadi. Kalau di 2017 kan kita bisa lihat di sana ada Pak Basuki Cahayapurnama, ada Pak Anies gitu ya. Memang memberikan pemahaman yang ekstrim satu sama lain dan jelas perbedaan sikap-sikap politiknya terhadap program maupun isu-isu tertentu. Nah, sementara sekarang kita tahu sempat ada arahan di mana hanya Pak Ridwan Kamil saja yang bisa maju alias melawan kotak kosong. Kemudian menyusul independen ya Pak Dharma Pongrekun dengan Pak Gun Wardana. Nah, terakhir karena ada putusan MK yang merevisi Undang-Undang Pilkada, akhirnya Pak Pram dan Bang Dul bisa maju. Jadi dari sana saya lihat ada situasi politik konstelasi yang jauh sangat berbeda sehingga mau tidak mau membuat kompetisi pilkada hari ini agak terasa adem, apalagi orang-orang yang maju punya irisan dengan istana. Ya, suka atau tidak nggak bisa dipungkiri istana yang saya maksud ya misalkan Pak RK bagian dari koalisi besar Indonesia Maju Plus ya. Mas Pram Seskap 2 periode lagi yang memang sedikit banyak menjadi juru komunikasi Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Bahkan dalam beberapa hal intensif juga dengan Pak Prabowo presiden terpilih. Dalam artian ya konstruktif ya, objektif gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga Pak Dharma Pongrekun walaupun independen lama di BSSN, lama di kepolisian yang kita tahu juga bagian dari negara sendiri. Jadi saya melihat dari hulunya demikian, otomatis ketika kita lihat di debat praksisnya demikian, saya justru nggak kaget. Kenapa? Karena memang hulunya desainnya dari awal
mengkondisikan bahwa ya ini baiknya riang gembira, happy, tenang, damai gitu. Dalam artian ya bagus, tapi kalau bisa namanya debat ya kita berbeda pandangan sah-sah saja, wajar seperti Kalau itu. itu tujuannya damai, riang gembira dan sebagainya, tapi kemudian masyarakat banyak mendapatkan gizi yang cukup nggak mengenai apa yang disampaikan oleh para calon ini kemarin? Atau masyarakat jadinya ini kok kayaknya seragam semua nggak ada inovasi atau gebrakan yang baru ya? Jangan-jangan seperti itu juga? Ya, jadi selain benchmark Pilkada 2017, memori publik Jakarta mungkin sedikit banyak akan teriris dengan Pilpres 2024 kemarin perdebatannya yang sangat tajam, 5 kali menukik tiap sesi seperti itu. Bahkan dalam penyampaian visi misi saja sudah saling serang kan, misalkan Anies dengan Prabowo misalkan, atau kemudian Anies sama Ganjar menyerang Pak Prabowo seperti itu. Nah, di Pilkada ini nggak mungkin seperti itu. Karena memang beda konteks, beda situasi politiknya. Jadi kalau misalkan pemilih ataupun orang Jakarta melihat demikian, saya kira memang untuk Pilkada Jakarta ini dibandingkannya dengan Pilkada provinsi lain. Jadi jangan Pilkada 2017 atau bahkan Pilpres kemarin. Karena memang beda di setting desain sistemnya, kemudian dinamika politiknya, terus orang-orang yang maju juga. Tapi yang menarik kemarin kan sempat juga ada beberapa letupan-letupan kritik ya dari beberapa kandidat di setiap sesi saya lihat. Bahkan Mas Pram melibatkan salah satu teman kita dari Difabel untuk mengkritik kebijakan Pak Ridwan Kamil di Bandung, yang direspon dengan Pak Ridwan Kamil dengan sangat elegan juga. Ya, beliau minta maaf kalau memang ada yang belum sempurna, tapi kemudian beliau sudah melakukan banyak perbaikan untuk kaum difabel di Kota Bandung. Saya kira yang begitu-begitu kita tunggu ya di debat berikut kedua, ketiga, supaya apa? Supaya hidup makin ramai, makin seru, Mbak Putri. Dia. Kurang hidup, kurang menyala. Padahal pasangan tiga sangat menyala, tapi kurang menyala kalau kata publik, Bang Aris. Apakah karena memang itu irisan dengan pemerintahan, irisan dengan istana, Bang Aris? Yang pertama, kalau dikatakan apakah Mas Pram dan Bang Dul performanya kurang menyala, itu bisa kita perdebatkan. Karena memang sentimen di media sosial, tadi saya bisa mengutip apa yang diterbitkan oleh analis Drone Emprit misalnya, Mas Pram dan Bang Dul ini mendapatkan sentimen publik yang luar biasa positif. Bahkan ketika pasangan nomor 1, 2 itu ada catatan negatif, ada kalimat-kalimat sentimen negatif yang ada, di kolom Mas Pram itu di tulisannya tidak ada komentar negatif. Artinya apa? Mas Pram ini memang dari kesehariannya memang dalam sosoknya politisi dan tokoh negarawan yang memang merangkul semua pihak, terlihat jelas misalnya Mas Pram berkunjung ke beberapa beberapa gubernur sebelumnya yang itu baik itu secara tidak sengaja bertemu Pak Anies, Pak Ahok, bahkan kemudian Bang Yos, Bang Foke, kemudian tokoh nasional bahkan Pak SBY kemudian Pak JK, Sultan Hamengkubuwono, para ulama habaib, tokoh Pak Ketua FBR, Forkabi dan sebagainya. Artinya apa? Memang Mas Pram ini dalam kesehariannya itu merangkul semuanya. Sosok yang istilahnya tidak punya musuh dalam politik. Artinya itu tercermin dalam dalam debat semalam. Nah, sentimen positif ini juga kita tangkap karena apa? Karena apa yang disampaikan Mas Pram itu benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat, benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat dijalankan oleh seorang calon gubernur. Misalnya pencarian lapangan pekerjaan. Mas Pram mengatakan bahwa nanti 3 bulan sekali akan ada job fair di kecamatan. Jadi sistemnya jemput bola itu, bukannya lagi nanti masyarakat mencari-cari sulit mencari-cari lapangan pekerjaan, ngantri. Misalnya kalau saya juga produk job fair itu misalnya ngantri di Smesco apa di mana sebelumnya itu kan panjang sekali antriannya. Kali ini 3 bulan sekali di sana. Masyarakat prinsipnya dimudahkan, jangan diribetin ya. Misalnya ini kan yang penting masyarakat kerja dulu aja, yang penting dapat kerja masyarakat Jakarta. Jangan masyarakat dibatasin gitu loh. Orang yang tinggal di Jakarta Selatan harus kerja di selatan, di timur harus di timur, utara di utara. Yang penting kerja dulu deh gitu loh. Cari kerja udah susah, ini mau diribetin lagi. Misalnya Mas Pram nggak mau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendidikan. Mas Pram ingin selain beasiswa, selain sekolahkan gratis dari negeri sampai swasta, ini juga nanti KJMU dan KJP-nya itu nanti dikontrak sampai lulus, tidak di renew atau diperbarui per tahun. Ini yang Mas Pram kalau ketemu di masyarakat di bawah, tadi hari ini saya di daerah Kedoya sama Mas Pram, masyarakat, Pak KJP-nya Pak ya, KJMU-nya Pak ya, ini suara masyarakat gitu loh. Pak cari kerjanya Pak ya, oke. Kemudian bagaimana gagasan yang tadi dikatakan ada gagasan yang baru, saya rasa gagasan Mas Pram terobosan bahwa
Trans Jabodetabek yang bahkan nanti kalau bisa sampai Cianjur, sampai Puncak, itu gagasan yang luar biasa. Mbak, jangankan hari kerja, hari libur aja di Puncak itu macet, Mbak, gitu loh. Orang pengen sana. Jadi kalau bisa dari Jakarta sampai ke sana gitu, warga Jakarta healing ke sana pakai kendaraan umum kan bisa nggak macet gitu loh. Minimal mengurangi kendaraan pribadi ada di jalan raya gitu loh. Nah, ini hal-hal yang saya pikir ini terobosan. Karena apa? Sebenarnya warga Jakarta itu mau loh menggunakan transportasi umum. Tetapi masih ada yang perlu dioptimalkan. Misalnya jumlah armadanya, rutenya, itu harus diperluas dan diperbanyak. Saat ini misalnya Mbak ya, saya seringkali misalnya naik Jaklingko misalnya setiap sore gitu. Kan RP0 gratis. Mas Pram akan berkomitmen melanjutkan. Jadi tidak bikin aplikasi dan lain-lain. 0 itu kalau misalnya sore-sore kita tunggu itu rame banget, Mbak. Penuh terus gitu loh. Tapi kadang-kadang nunggunya bisa 10 menit, 15 menit. Kita ingin berkomitmen minimal 3 menit lah sampai 5 menit waktu tunggunya. Sama persis dengan apa yang dituangkan visi misinya Mas Anies itu. Ini semangatnya kita sama. Jadi sentimen positif yang terekam dalam drone empit di media sosial yaitu X, YouTube, TikTok dan lain-lain memang tercermin dalam apa yang program-program Mas Pram dan Bang Dul sampaikan. Seperti itu, Mbak. Pasangan nomor 3, kalau katanya Bang Aris ini, karena kemarin presentasinya ini bisa menggait hati dari para pemilih, ini kemudian sentimennya positif di media sosial. Kalau dari pasangan nomor 01, Bang Mulya, selaku tim ses dari RK Suswono, bagaimana kemudian melihat apa yang disampaikan oleh pasangan 01 ini cukup meyakinkan publik kah? Dan juga bagaimana kemudian dari catatan tim kalian ini mengenai hasil sentimen dari masyarakat setelah debat berlangsung? Terima kasih Mbak, Alhamdulillah kami cukup senang dengan proses debat yang kemarin berlangsung. Menurut kami juga Bang Ridwan, Mas Suswono menyampaikan materi-materinya dengan baik. Dan kami senang sekali bahwa beberapa nilai-nilai yang disampaikan itu adalah nilai-nilai yang dekat dengan values ya. Nilai-nilai kekeluargaan, disampaikan tentang pesan dari ibu. Tentunya ini merupakan amanat yang dipercaya oleh masyarakat, merupakan amanat seorang ibu. Itu adalah amanat yang perlu didengar karena doa ibu itu adalah doa yang mujarab gitu ya, bahwa kekuasaan itu pada sifatnya hanya sementara, bahwa yang penting kita harus adil, mendahulukan kaum duafa, bahwa kemudian tadi disebutkan tidak ada inovasi. Sebetulnya dari Ridwan Kamil banyak sekali inovasi sekolah perempuan. Jadi untuk pemberdayaan perempuan itu ada sekolah perempuan, ada program kepemimpinan untuk perempuan di sana, menjamin ruang-ruang yang aman, ruang-ruang bagi perempuan untuk maju dan menjadi pemimpin. Jadi sekolah skill, bukan hanya skill tapi juga sekolah kepemimpinan untuk perempuan. Lalu kemudian dari segi transportasi publik yang menurut kami juga cukup besar inovasinya di sini adalah mereview kembali transportasi sungai. Ini kalau kita lihat bahkan di kota-kota besar di Asia Tenggara saja seperti di Bangkok, seperti di Malaysia, itu sungai itu adalah sebuah ruang yang publik yang terbuka dan bisa dinikmati oleh masyarakat kota itu sendiri. Dan yang juga cukup merupakan inovasi adalah mengurangi pergerakan. Tadi Mas Aris mengatakan bahwa itu seakan-akan seperti membatasi bahwa masyarakat tinggal di sini saja, kerja di sini saja. Sebetulnya niatnya atau rencananya bukan membatasi, tapi memberikan peluang seluas-luasnya. Bahwa ketika saya tinggal di tempat A, akan tersedia lapangan pekerjaan tidak jauh dari tempat saya. Atau bisa juga dibalik, saya bekerja di tempat B, nah, di situ akan tersedia banyak hunian bagi saya untuk tinggal di sana. Sehingga terbuka kesempatan bagi saya untuk tinggal tidak jauh dari tempat kerja saya. Menurut saya itu merupakan inovasi dan kami sendiri sebetulnya bersyukur bahwa pilkada yang sekarang tahun 2024 ini adalah pilkada yang lebih riang gembira. Kalau kita tanyakan lagi, masing-masing dari kita sendiri, tanyakan kepada masyarakat Jakarta, apakah kita mau pilkada seperti tahun 2017 lagi yang sangat tegang, lalu kemudian antar keluarga mengalami ada ketegangan gitu ya, di antara kita sendiri, kita saling curiga sama tangga, sama keluarga, sama teman SMA. Jadi kalau kami melihat kampanye yang riang gembira, yang kita bertarung ide, dan bagi kami tidak apa-apa mencontek ide yang dibawakan oleh Ridwan Kamil dan Suswono juga banyak kemudian diadopsi oleh pasangan-pasangan dari 02 dan 03
Dan itu menurut kami adalah sebuah kebanggaan ketika Baik. ide-ide dari kami kemudian Ya. diadopsi. Bahwa Oke. tujuan kita adalah untuk Jakarta yang baru dan Jakarta yang maju. Artinya nggak ada sanggahan, nggak apa-apa ya Bang ya, saling mengaminkan program satu sama lain begitu Bang? Kalau memang bagus, itu akan kita aminkan. Itu sejalan dengan argumentasi yang selama ini kita angkat. Bahwa itu program yang pertama kali dicanangkan oleh Pak Anies, kalau memang bagus, kita akan lanjutkan. Kalau perlu, namanya tidak perlu diganti. Demikian juga, kalau itu program yang dimulai dari Pak Ahok, kalau misalnya bagus, itu kita teruskan. Jadi memang di sini ada keridoan, tidak harus memberikan cap khusus, mengambil mengambil momen, mengambil kesempatan untuk memberikan branding sendiri. Kalau memang itu program bagus, kita ridho, kita akan lanjutkan. Tidak harus diubah. Masuk namanya. itu kata Kita ridho, berikan Mas Agung. apresiasi kepada Oke, Betul, Bang Mulya. betul, Nah, betul sekali. Oke, berikutnya juga ini Bang Fernando, saya juga punya data mengenai hasil debat semalam. Ini data dari Binokular Media Monitoring. Jadi apa yang menjadi pembahasan media, baik itu media konvensional maupun media sosial, dari apa yang disampaikan oleh 3 pasang kandidat semalam. Kalau pasangan 1 dan 3 ini kemudian yang menjadi tren, menjadi pembahasan utama yang diangkat di media-media adalah gagasan RK Suswono dalam mengatasi ketimpangan gender. Kemudian untuk pasangan 3 adalah persiapan Pramono Dul jelang debat perdana. Nah, ini yang menarik memang saat ditanya ataupun juga saat disurvei dilihat apa yang menjadi isu utama yang diangkat oleh media-media pada hari ini. Hasil dari semalam yang disampaikan oleh pasangan nomor 02 ini adalah mengenai Dharma Pongrekun tanggapi isu pandemi. Ini sebenarnya apakah memang merupakan satu strategi untuk menyampaikan hal ini? Bang Fernando. Sebenarnya ya itu bukan strategi, itu kan fakta. Pada saat Pak Dharma masih aktif di kepolisian, dia yang berani mengatakan bahwa ini permainan, kan begitu. Bahkan pada saat itu video yang beredar itu Sambo sampai marah kepada dia, ya, yang sudah diberhentikan dari kepolisian ya. Bahwasanya Pak Dharma berani dalam rapat di pejabat di kepolisian tidak menggunakan masker. Artinya dia mengetahui bahwasanya ini ada permainan dari asing. Jadi kalau ditanyakan ke Pak Dharma terkait dengan COVID kemarin, dia jawab dengan lugas. Karena dia mengalami dan dia mengetahui, ya, dia di kepolisian, seorang jenderal bintang 3. Ya, dia tahu bagaimana mungkin permasalahan yang sesungguhnya. Makanya dia bilang, jangan pandemi ini dibuat jadi permainan. Jangan kita dikontrol oleh asing. Itu loh, dia mau nyampaikan begitu. Jadi saya berpendapat Pak Dharma dengan lugas dan tegas dalam debat kemarin yang berani mengatakan bahwasanya kita jangan mau dikontrol oleh asing. Ya, saya melihat dalam debat kemarin hanya pasangan nomor urut 2 yang berani dengan tegas. Bukan berarti kita tidak mengaminkan misalnya ada program-program dari pasangan nomor urut 1 dan 3. Tapi dalam debat kemarin hanya Pak Dharma yang saya lihat berani ya. Bukan berarti karena saya juru bicaranya, tapi saya mendengar dan menanyakan kepada masyarakat di Jakarta yang mana saya juga belusukan pada hari ini ya. Mereka bilang Pak Dharma berani ya, kami mendukung calon gubernur yang berani bersikap kalau misalnya hal ini bertentangan. Karena apa? Gubernur yang berani berarti dia menjamin bahwasanya Jakarta aman, seperti program Pak Dharma, bahwasanya dia harus bisa menjamin masyarakatnya aman dari apapun, termasuk dari tekanan-tekanan luar yang mencoba mengendalikan. Begitu. Baik. Mbak Putri Viola. Baik, Mas Agung nanti bisa diberikan tanggapan bagaimana kemudian keyakinan dari masing-masing tim ses ini atas apa yang disampaikan oleh kandidat masing-masing yang memang didukungnya dan seberapa inovatif ini ide-ide gagasan yang mereka sampaikan semalam, termasuk juga ide ataupun juga solusi untuk bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Sesaat lagi.